Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham, asal sekolah SMP Negeri 7 Buru kelas 9B. Hari ini saya akan membahas tentang materi pidato persuasif. Kalian pasti sering mendengar kata pidato. Namun, beberapa di antara kalian mungkin baru pertama kali mendengar istilah pidato persuasif. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pidato persuasif dan apa pula tujuan dari pidato persuasif? Dalam video ini, saya akan bahas semuanya. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis, sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenaran agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Berikutnya kita akan berbicara mengenai cara-cara memersuasi, yaitu etika, emosi, dan logika. Yang pertama, etika. Etika berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama saja dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Yang kedua, yaitu emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang. Contohnya, pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Yang ketiga, logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Selanjutnya, kita berbicara mengenai struktur isi pidato persuasif. Ada 3 hal, yaitu pertama, pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Berikutnya, tahap argumen. Tahap argumen atau pendapat harus berdasarkan pendapat logis atau masuk akal yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari argumen yang paling lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Terakhir, penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Berikutnya kita akan berbicara mengenai ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, nominalisasi. Yang kedua, kata ganti. Ketiga, kalimat pasif. 4, kalimat teknis. 5, sinonim dan antonim. 6, kata benda abstrak. 7, kata emotif. 8, kata tugas atau konjungsi. Nominalisasi. Nominalisasi atau pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata, benda, atau kerja atau sifat menjadi kata benda. Contohnya, 1. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. 2. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak.
Berikutnya kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, kita harus peduli pada lingkungan. Selanjutnya, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan, aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Ada juga kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya, perbankan, ada defisit, surplus, dan bunga. Ada juga pertanian, yang berarti hama, bibit, panen, irigasi. Berikutnya, sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya, sinonim benar sama dengan betul. Antonim benar atau betul sama dengan salah. Berikutnya kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contohnya, ketakutan dan kegembiraan. Ada juga kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Yang terakhir, kata tugas atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, sebelum, dan lain sebagainya. Contohnya, sebelum menentang keputusan itu, kita harus berpikir dengan bijak. Baiklah, jadi itu penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.